Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas tentang dividen final dari ITMG. Jadi kita akan berhitung dividen final dari ITMG. Untuk itu dan sebelum itu saya mohon untuk di-subscribe channel ini supaya saya tetap semangat memberikan konten-konten edukatif yang eh, berkaitan dengan investasi saham. Terima kasih kawan-kawan untuk yang sudah mendukung dan terus menonton channel ini. Thank you. Sekarang mari kita mulai, kita login dulu bit kita. Kemudian kita pilih saham yang mau kita analisa itu ITMG, Indo Tambang Raya Mega ya. Jadi perdagangan terakhir sahamnya turun 1,11% atau 300 poin. Nah, ITMG ini sekarang di 26.800 ya. IHSG kita terakhir kali hari Jumat closing di 7.227 ya. Nah, sekarang kita mau lihat track record dividennya. Nah, dalam catatan emiten pembagi dividen paling besar tahun 2023 sepanjang 2023, PTBA menjadi peringkat nomor 1 dengan emiten yang membagikan dividen paling besar. Yang kedua adalah ITMG kawan-kawan. Nah, kita lihat di sini ITMG ini sejak tahun 2009 sampai dengan 2023 mereka selalu rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Yang pertama itu biasanya cair di bulan Mei atau April, yang kedua itu biasanya di September, November atau Oktober. Jadi di semester 1 antara April sama Mei dan semester 2 juga ada di Oktober atau November gitu. Nah, dividen interim dari ITMG untuk laba bersih tahun 2023 adalah 2.660 yang dibagikan 22 September 2023. Jadi kita catat dulu. Dividen interim yang sudah dibagikan ITMG dengan 2.660. Nih ya. Nah, sekarang kita coba hitung laba bersih ITMG untuk tahun buku 2023 ini. Nah, kita ke income statement, kemudian kita pilih yang quarterly. Nah, pada kuartal 1 laba bersih ITMG adalah 2,735 triliun. Kita tulis dulu ya, 2,735 triliun. Kemudian di kuartal 2 1866. 1866 tambah kuartal 3 1679. Nah, jadi laba ITMG selama 3 kuartal di tahun 2023 ini adalah 6,280 triliun atau 6,2 T. Nah, selama 3 kuartal ya. Jadi kita mau asumsikan berapa kira-kira nanti laba ITMG di kuartal 4 supaya kita bisa memperkirakan laba bersihnya dan earning per share-nya dan dividennya. Nah, jadi ini kita setahunkan dengan cara kita cari rata-ratanya dengan kita bagikan 3, kemudian dapatlah 2 triliun kan. Nah, jadi 2 triliun adalah laba asumsi kita untuk ITMG di kuartal 4. Kemudian kita tambahkan 2 triliun. Nah, jadi asumsi kita laba ITMG nanti tutup buku adalah 8,2 triliun. Namun, kalau kita mau menghitungnya secara konservatif, kita anggap saja 8 triliun. Nah, kita kurangin dia ya, supaya ekspektasi kita tidak terlalu tinggi. Kita turunin dikit ekspektasi kita. Jadi, asumsi laba bersih ITMG di tahun 2023 sama dengan 8 triliun. Penting ya kan? Nah, dari laba 8 triliun ini kita bisa membuat asumsi EPS atau
laba per saham tahun 2023. Dengan caranya kita tinggal bagikan saja labanya 8 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar dari ITMG adalah 1,13 miliar. Ini ya, current share outstanding. Ini yang ini. Kita bagikan 1,13. Nah, maka dapatlah laba per saham dari ITMG kira-kira adalah 7.079. Ini ya, 7.079. Nah, karena kita mau menilai secara konservatif, kita turunkan lagi ekspektasi kita. Jadi kita bulatkan aja ini laba per sahamnya nanti 7.000 kira-kira. Kita tulis laba per sahamnya 7.000. Nah, kemudian kita mau cari riwayat dividen payout ratio dari ITMG ini supaya kita bisa mengkalkulasi berapa kira-kira dividen payout ratio dari ITMG ini nanti. Nah, caranya adalah kita searching dulu dividen payout ratio ITMG tahun 2022. Ada ya, ini dividennya nih. Berapa dividen payout ratio ITMG tahun 2022? Payout ratio. Payout ratio ITMG ini tahun 2022 kalau saya nggak salah lebih dari 100% ya. Dividen payout ratio 2022 ini lebih rendah dibandingkan tahun buku 2021 yang sebesar 70%. Secara historis, ITMG selalu membagikan dividen payout yang cukup tinggi. Sebagai contoh, pada tahun buku 2017 dan 2018, dividen payout ratio ITMG mencapai 100%. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran sini tahun 2017 dan 2018 100% ya. Nah, payout ratio 2019, namun dividen payout ratio tersebut berkurang pada tahun buku 2019 yakni 75%. Oke. Naik kembali pada tahun 2020 sebesar 90%. Ini karena labanya jatuh ya. Dan turun lagi pada tahun buku 2021 sebesar 70%. Jadi tahun 2021 70%. Terakhir dividen interim dengan payout ratio 60%. Oke. Nah, jadi dividen payout ratio ITMG 2017-2018 100% ya. Kita sebentar dulu. Sejarah dividen payout ratio ITMG. Nah, payout ratio ini penting kawan-kawan karena berapa persen dari keputusan RUPS untuk dividen payout ratio itu menjadi tolak ukur berapa nanti dividen yang akan dibagikan. Semakin besar payout ratio semakin bagus. 2017 100%. Keren ya. 2018 100%. 2019 berapa tadi? Bantuan kurs adalah 75%. 75%. 2020 90%. 2021 berapa tadi? Dan turun lagi pada 2021 sebesar 70%. Oh, 70%. Nah, 2022 ini sebetulnya ada di sini sih datanya. Kita lihat aja sini. Nah, ini dividen payout ratio-nya 122,38%. Saya agak sedikit ragu, coba mana tahu datanya salah ya. Dividen payout
ratio ITMG tahun 2000. Dividen yieldnya 14%. Ini bukan ini ya. Pada tahun buku 2022, ITMG membagikan dividen 10.544 per saham dengan perincian dividen interim 4.128 dan dividen final 6.416. Oke. Jadi payout ratio dari ITMG ini adalah 65%. Dengan besar tersebut, yield dividen ITMG adalah sebesar 15,7% dengan dividen payout ratio 65%. Catat ya. Nah, dividen payout ratio-nya 65%, saya kira karena labanya besar banget ya, 18 triliun, 18,7 triliun. Jadi karena laba bersihnya besar banget ya, di payout ratio-nya agak dikecilin gitu. Nah, kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita rata-ratakan dari 6 tahun ini, maka mungkin kira-kira 100 tambah 100 tambah 75, 90, 70, 75, 90, 70, 65. Dengan kita totalin semua payout ratio-nya, kemudian kita rata-ratakan, kita bagi 6. 83. Maka kita asumsikan DPR atau dividen payout ratio dari ITMG untuk tahun 2000, untuk tahun buku untuk tahun 2003 adalah 80%. Nah, kalau laba per sahamnya adalah 7.000, dividen payout-nya 80%, maka berapa kira-kira dividen yang akan dibagikan? Ada perkiraan dividen. Ini untuk maksudnya laba bersih tahun 2023 ya. Gitu. Karena dividen interimnya tadi udah dibagiin ini 2.660. Jadi sama dengan 7.000 dikali 80% dengan 7.000 dikali 80%. Kira-kira dividennya adalah 5.600. Kalau dividen payout ratio-nya 80% ya, ini bisa lebih atau bisa kurang tergantung berapa dividen payout ratio dan berapa laba bersih nanti ITMG kuartal 4 tahun 2023 gitu. Nah, kalau sesuai perkiraan kita 5.600, maka berapa sisa dividen yang akan kita dapatkan di bulan April? Caranya adalah 5.600 kita kurangi dengan interim yang sudah dibagikan. 5.600 dikurang 2.660. Maka kira-kira yang kita terima adalah 2.940. 2.660 sama dengan 2.940. Nah, jadi kalau payout ratio ITMG 80% dan kemungkinan labanya adalah 8 triliun, maka dividennya kita perkirakan adalah 5.600. Kan? Nah, dari 5.600, 2.660 sudah dibagikan sebagai interim. Ya kan? Sudah dibagikan sebagai interim. Jadi tinggal sisa 2.940 kemungkinan yang akan kita terima di April 2024 gitu atau Mei. Nah,
Kalau kita terima sisa sekian, kalau kita misalnya beli ITMG di harga segini di hari ini, kita baru mau koleksi barangnya gitu, maka berapa kira-kira dividen yield yang kita dapatkan? Jadi caranya 2940 kemungkinan dividennya, kita kalikan 100%, kita bagikan dengan harga beli kita, misalnya kita beli di 26.800. Nah, maka dapatlah kira-kira dividennya adalah 10,97% atau dibulatkan jadi 11%. Nah, jadi inilah dividen yield kira-kira yang akan kita dapatkan apabila kita baru mau koleksi ITMG di harga segini dengan potensi dividen 2.940 untuk dividen finalnya. Yang akan dibagikan kira-kira April 2024 atau Mei 2024. Oke kawan-kawan, itu saja untuk analisa saham ITMG ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Thank you.